Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 360 tak terduga. Setelah jeda singkat di mana Ziling secara paksa menarik Chu Feng ke dalam kelompoknya, acara akhirnya resmi dimulai. Kedua kelompok itu berpisah dan maju ke depan. Di bawah pimpinan kedua tetua manajer, mereka menuju ke tempat yang disebut area aman. Dalam kelompok Chu Feng, ada hampir 500 laki-laki tetapi hanya 50 perempuan. Selain penatua manajer yang bertanggung jawab untuk memimpin jalan dan Liu Zizun, semua laki-laki lainnya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan. Jadi, karena itu, ada banyak serigala tetapi sedikit daging. Faktanya, ada banyak sekali serigala, dan sangat sedikit daging. Dalam situasi seperti itu, para jenius muda dari segala arah mulai memberikan segalanya untuk mendapatkan perhatian dari para jenius cantik. Terutama Ziling. Ada banyak laki-laki yang ingin mendekatinya, tetapi mereka yang berhasil mendekatinya dimarahi dengan dingin oleh Ziling. Bahkan mereka yang menerima surat undangan bergengsi, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao tidak terkecuali. Ketika mereka menghadapi kejadian itu, bahkan para tetua manajer hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya dan tidak berani ikut campur. Meskipun dengan menolak orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya, Ziling menentang gagasan pertemuan pernikahan, selama mereka memikirkan status khusus wanita itu dan kakeknya yang kuat seperti monster, yang bahkan ditakuti oleh kepala villa, tetua manajer itu hanya bisa menonton dan tidak melakukan apapun. Namun, ada pengecualian untuk semua hal. Chu Feng adalah pengecualian. Meskipun Ziling menjauh dari laki-laki lain, dia menarik Chu Feng ke sampingnya dan bahkan jika Chu Feng ingin pergi, dia tidak bisa. Hal yang paling tidak dapat ditoleransi adalah setelah beberapa saat melarikan diri tanpa hasil, Chu Feng benar-benar mulai menjadi tidak beradab dan tidak hanya mulai berusaha berteman dengan Ziling, ia bahkan kadang-kadang mengambil beberapa keuntungan kecil dari Ziling. Itu benar-benar menyebabkan orang lain tidak dapat terus mencari. Sebenarnya, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao, tiga orang yang mengakui diri mereka sebagai kebanggaan surga semua berjalan ke depan Chu Feng, menghentikan jalan yang dilalui Chu Feng dan Ziling, menunjuk ke arah Chu Feng, dan dengan keras mengingatkan. Wah, bertingkahlah baik-baik. Bagaimana mungkin Nona Ziling bisa disentuh olehmu? Pada saat itu, wajah Chu Feng yang saat ini sedang berbicara sepenuh hati kepada Ziling langsung tenggelam. Awalnya dia ingin berbicara dan mengutuk, tetapi sebelum dia bahkan membuka mulutnya, Ziling yang berada di sampingnya malah berbicara. Tidak seorang pun dari kalian perlu mengganggu urusan antara aku dan Chu Feng. Jika kalian menghalangi jalanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Suara Ziling terdengar menyenangkan, namun mengandung banyak sifat mendominasi, seolah-olah dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada ketiga orang itu. Kami. Pada saat itu, Song Qingfeng dan dua orang lainnya terkejut, lalu setelah itu, wajah mereka langsung berubah pucat dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka awalnya berpikir untuk membela Ziling, tetapi siapa sangka bahwa cambukan pun saling membalas. Namun, mereka benar-benar tidak punya alasan, jadi pada akhirnya, saat penonton menyaksikan, mereka hanya bisa pergi dengan murung. Mereka benar-benar kehilangan muka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kau masih mengatakan bahwa kau tidak menyukaiku? Jika kau tidak menyukaiku, mengapa kau membantuku? Chu Feng terkekeh, dan saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan jahatnya ke pinggang kecil Ziling yang berkembang dengan baik dan semakin dekat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ziling tetap berada di sisinya, apakah karena dia hanya ingin Chu Feng menjadi sasaran kejahatan atau jika dia benar-benar ingin Chu Feng berada dalam jangkauan pandangannya, atau pikiran lain, Chu Feng mengambil kesempatan ini dan memulai taktik bajingan terhadap Ziling. Itu untuk melecehkannya dan melakukan segala macam hal yang tidak tahu malu. Yang ingin dilakukan Chu Feng adalah membuat Ziling marah sehingga dia tidak akan selalu mengawasinya. Hanya dengan begitu Chu Feng bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kelompok itu. Karena jika dilihat sekarang, kelompok itu sudah tidak aman lagi. Chu Feng benar-benar tidak tahu situasi berbahaya seperti apa yang akan menimpanya setelah tetua manajer itu pergi. Belum lagi yang lain, bahkan Ziling yang tidak terduga pun merupakan ancaman besar, jadi dia harus segera pergi. Dan saat merasakan tangan jahat yang diulurkan Chu Feng, wajah mungil Ziling berubah dan dia segera menghindarinya. Dia juga menatap tajam ke arah Chu Feng dan berkata, lebih baik kamu tidak membayangkan bahwa kasih sayangmu akan terbalas. Aku hanya tidak suka ada orang yang mengganggu urusanku dan aku tidak membantumu. Jelaskan, teruslah menjelaskan. Lebih baik menjelaskan agar semua orang percaya. Lagi pula, aku tidak akan percaya. Dalam hatiku, aku tahu dengan jelas bahwa tanpa kusadari, kau telah jatuh cinta padaku dan kau tidak punya cara untuk menjauh, jadi dengan mengarang alasan-alasan bodoh, kau ingin aku di sampingmu. Chu Feng menarik sudut mulutnya ke belakang dan terkekeh. Matanya bahkan begitu terbuka, tanpa malu-malu, menatap puncak kembar Ziling yang akan membuat orang bangga. Hatinya tergerak untuk melihatnya, dan dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya dan dia menjilat bibirnya.
Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu sebelumnya. Kalau bukan karena, Wajah mungil Ziling memerah karena marah terhadap Chu Feng dan jejak amarah muncul dari matanya. Bahkan ada sedikit niat membunuh, tetapi niat membunuh itu hanya melintas sebelum ditekan olehnya. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan melangkah maju dengan langkah cepat. Hehe, aku ingin melihat berapa lama kau bisa menahanku. Chu Feng tersenyum saat ia berhasil mengejarnya. Hei, Nona, jangan marah. Kalau tidak, aku akan menceritakan lelucon kepadamu untuk menghiburmu. Tidak mendengarkan. Kalau tidak, katakan padaku satu hal yang bisa menghiburku. Diam. Orang-orang merasa bahwa Chu Feng mengincar sesuatu yang tidak akan pernah bisa didapatkannya, namun yang lain tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak terduga. Meskipun dia menunjukkan ketidaksabaran terhadap Chu Feng, dia tidak membiarkan Chu Feng meninggalkannya. Itu memberikan perasaan bahwa dia mencari penderitaan untuk dirinya sendiri. Saat mereka melihat Ziling yang kadang-kadang menegur Chu Feng, banyak orang benar-benar ingin maju dan menendang Chu Feng dari sisi Ziling, tetapi selama mereka memikirkan bagaimana Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao berakhir, pada akhirnya, mereka menghilangkan pikiran itu. Sialan. Apa bagusnya bocah dari provinsi Asura itu bisa mendapatkan hati Nona Ziling? Song Qingfeng menggertakkan giginya karena marah. Dia yang telah melakukannya berkali-kali tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan kalah dari bocah nakal itu. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Ziling? Mungkin keduanya seperti mata kura-kura dan kacang hijau, dan keduanya serasi. Bai Yunfei mengerutkan bibirnya dan mulutnya juga terasa masam. Agak membingungkan untuk diterjemahkan, tetapi ungkapan itu berarti keduanya serupa, meskipun dalam cara yang negatif. Dari apa yang kulihat, Nona Ziling tidak begitu menyukai Chu Feng dan mereka seharusnya sudah saling kenal sejak lama. Mungkin ada rahasia yang tidak diketahui orang lain di antara mereka. Tebak Liu Xiaoyao. Jika kau tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin Ziling jatuh cinta pada orang seperti dia? Namun, tepat pada saat itu, aura dingin yang ekstrim tiba-tiba muncul dari belakang mereka bertiga. Mereka menoleh dan melihat, ternyata itu adalah Liu Zizun.